Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamin fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununun nadamati. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah sesuatu yang mulia. Maka jagalah diri kita untuk selalu beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Tapi siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyesal dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih menyesal dalam kehidupan akhiratnya kelak. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini kita memasuki di dalam bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahmatul muhda wan ni'matul musdah. Beliaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kita semuanya. Nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah menyatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, benar-benar sumpah Allah telah memberikan kepada kita alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman, pemberian Allah. Apa pemberian Allah itu? Idh ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus di tengah orang mukmin, di tengah kita semuanya rasulan, satu rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari kelompok mereka sendiri, yaitu manusia. Apa yang dilaksanakan oleh sang Nabi tersebut? Yatslu alaihim ayatihi, yang mana Nabi tersebut, Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah atas mereka orang-orang yang beriman. Wa yuzakkihim, tugas yang kedua Rasul tadi itu mensucikan jiwa mereka orang-orang yang beriman. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan sang Rasul mengajarkan Alkitab, wal hikmata, dan juga hikmah atau ilmu kepada orang-orang yang beriman. Wa in kanu, walaupun ada sebelumnya mereka orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, min qablu, dari sebelum diutusnya Nabi Muhammad, lafi dhalalim mubin, di dalam satu kesesatan yang nyata. Ini merupakan bukti bahwasannya nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu Islam. Dan Islam tidak akan bisa sampai kepada kita kecuali dengan adanya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin
yang dirahmati oleh Allah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la ta'ata lillah illa bi ta'atih. Dalam satu ungkapan disebutkan, la ta'ata lillah illa bi ta'atih. Tidak ada satu ketaatan untuk Allah illa kecuali bi ta'atih, dengan ketaatan kepada Nabi Muhammad. Mayuti rasulah, siapa orang yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka benar-benar dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Allah menyebutkan mayuti rasulah, siapa orang yang taat kepada Rasul, yang dia melaksanakan perintahnya Rasul, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka hakikatnya faqad ata Allah, maka benar-benar dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya la ta'atan lillah illa bi ta'atih. Tidak ada ketaatan untuk Allah illa kecuali bi ta'atih, dengan taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yatimul iman illa bitahqiqi mahabbatih. Bahkan tidak sempurna keimanan seseorang illa kecuali bitahqiqi mahabbatih, dengan betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, salah satu dari kamu sekalian tidak akan memiliki keimanan yang sempurna hatta sampai aku menjadi ahabba ilaihi, yang paling dicintai olehnya, min waladihi, daripada anaknya sendiri, wa walidihi, bahkan dari orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan lebih dicintai daripada manusia semuanya. Kapan kita masih ada yang mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Kita lebih cinta kepada keluarga kita mungkin, kita lebih cinta kepada profesi kita mungkin, maka la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan sampai yang dikatakan sempurna menjadikan Nabi Muhammad setelah Allah nomor satu. Yang dicintai Allah setelah itu mencintai Nabi Muhammad, bahkan daripada anaknya sendiri, bahkan daripada kedua orang tuanya sendiri, bahkan dari manusia semuanya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau utusan Allah Subhanahu wa taala, khairun man wuti athara, sebaik-baik seseorang yang menapakkan kaki mulianya di atas tanah. Wa awalu, dan pertama kali, man tuftahu lahul firdaus, yang dibuka untuknya surga firdaus. Diharamkan yang lainnya masuk kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad yang memasuki terlebih dahulu, yaitu al-firdausul a'la, surga firdaus yang tertinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin dari anak Adam. Aku adalah pemimpin dari anak manusia semuanya. Wa awwalu man tunshakku anhul ardu, dan aku, katanya Nabi, yang pertama kali kelak kuburannya yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari pembangkitan. Hari pembangkitan, kuburan siapa yang pertama kali dibuka oleh Allah, yang diberikan kesempatan untuk bangkit pertama kali, tiada lain kecuali
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'in, katanya Nabi, dan aku orang yang pertama yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat atau pertolongan. Wa awwalu musyaffa', dan aku orang yang pertama kali diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan baginda Rasul, agar jangan kita anggap Rasul sama seperti kita. Rasul tidak ada bedanya seperti kita. Justru ada orang yang memuji Rasul, dianggap itu adalah sesuatu yang hulu, itu melampaui batas. Tidak, hadirin. Nabi sendiri yang menyatakan, Nabi sendiri yang mengajarkan kepada kita, ana sayyidu waladi adama, aku adalah pemimpin anak manusia semuanya. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari berjalan di wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu terangnya, begitu indahnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pujian yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yaqulu syairul Islam Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang syair Islam, yaitu beliau Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau di dalam pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat memuji Nabi, apalagi kita, hadirin. Beliau mengatakan, Sayyidina Hasan bin Thabit, wa afdalu minka lan tara qattu aini, dan yang lebih indah, yang lebih afdal, yang lebih utama dari engkau ya Rasul, tidak pernah aku melihat, kedua mataku tidak pernah melihat keindahan, keutamaan melebihi dari engkau ya Rasul. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang paling baik dari kamu tidak pernah dilahirkan seorang manusia. Tidak pernah dilahirkan seorang perempuan. Nabi Muhammad yang paling afdol, yang paling indah, yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Khuliqta mubarra'an, engkau diciptakan terbebaskan, min kulli aibin, dari semua, dari segala kekurangan, dari semua cacat, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah wajah Rasulullah, mata mulia Rasulullah, hidung Rasulullah, mulut Rasulullah, perawakan Rasulullah, semuanya indah. Ka'annaka, seolah-olah engkau ya Rasul, katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, qad khuliqta, telah diciptakan engkau, kama tasya'u, sebagaimana yang engkau inginkan sendiri. Ini pujian sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak pernah melarang sahabatnya untuk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana itu di antara sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, benar-benar telah datang kepada kamu sekalian, katanya Allah, Rasul, satu utusan, satu Rasul, min anfusikum, dari kelompok kamu sendiri, yaitu kelompok manusia, bukan malaikat, bukan siapapun. Bagaimana sifatnya sang Rasul? Azizun alaihi ma anittum, yang mana Rasul tadi itu sangat menginginkan kebaikan atas kalian, atas kita semuanya. Nabi amat sangat berambisi untuk kebaikan kita.
harisun alaikum. Nabi sangat berkeinginan kuat untuk menyelamatkan kamu sekalian, kita semuanya. Dan sifat yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, sang Rasul lebih mencintai, lebih kasih sayang. Inilah sifat baginda Rasul yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Maka kewajiban bagi kita mencintai Rasul dengan cara melaksanakan segala sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, as-sunnatu, sunnahnya Nabi itu bagaikan safinatun Nuh, bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh. Man raqibaha naja, siapa orang yang menaiki perahu tersebut, siapa orang yang melaksanakan sunnahnya Nabi, naja, orang tersebut akan selamat. Wa man takhallafa anha, siapa orang yang tidak mau menaiki perahu Nabi Allah Nuh, siapa orang yang tidak mau melaksanakan sunnahnya Nabi, halaka, maka dia akan hancur, dia akan binasa, katanya Imam Malik. Beliau melanjutkan, wala yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Dan tidak akan selamat akhir ini umat kita, tidak akan selamat hadirin selamanya, naudzubillah, illa kecuali bima salaha bihi awwaluha, kecuali kita melaksanakan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh para sahabat, kecuali apa-apa yang telah dilaksanakan oleh para tabi'in untuk melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran kepada kita. Rasul bersabda, hadhihi sunnati, ini adalah sunnahku, ini adalah segala apa-apa yang pernah aku laksanakan. Faman raghiba an sunnati, maka siapa orang yang benci akan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukanlah kelompokku, katanya Nabi. Kalau bukan kelompoknya Nabi, lalu kita ikut kelompoknya siapa, hadirin? Na'udzubillah. Dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, alaikum bisunnati, kewajiban atas kamu sekalian untuk betul-betul melaksanakan dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan apa-apa yang pernah dilaksanakan oleh para khulafa ar-rasyidun yang telah memberikan petunjuk, al-mahdiyin yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memberikan kiasan, Abu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham untuk betul-betul melaksanakan sunnahnya Nabi melalui sanad, melalui guru kita, bersambung kepada para tabi'in, bersambung kepada tabi'in, bersambung kepada para sahabat, sampai nanti kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa-apa yang Rasul telah datang kepada kamu sekalian, ajaran Nabi, sunnahnya Nabi, aturannya Nabi yang telah sampai kepada kamu sekalian, fakhudhuhu, maka ambillah itu semuanya, wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang Rasul tadi itu melarang atas kamu sekalian, anhu, darinya, fantahu, maka jauhi, cegah diri kita sekalian untuk jangan sampai melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Nabi. Wattaqullah, baru Allah menyatakan takwalah engkau kepada Allah setelah melaksanakan taat, tunduk kepada Nabi Muhammad. Allah menyatakan wattaqullah, takwalah engkau kepada Allah. Innallaha syadidul iqab,
Sesungguhnya Allah amat sangat pedih siksanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Allah memberikan gambaran siapakah orang-orang yang beruntung di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Falladzina amanu bihi." Maka siapa? Maka mereka yang beriman dengan Nabi. Alhamdulillah, kita dijadikan orang yang iman. Semoga tetap dalam keadaan iman sampai nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Modal pertama telah kita miliki, hadirin. Falladzina amanu bihi. Maka mereka yang beriman dengan Nabi, wa azzaru, dan memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, tidak menyepelekan Nabi, tidak menganggap Nabi seperti manusia biasa. Wa azzaru wa nasaru, dan membantu Nabi, menghidupkan ajaran Nabi, menyebarkan sunnahnya Nabi. Wa nasaru, membantu Nabi. Kemudian yang keempat, wattaba'u an-nura, dan mereka mengikuti an-nur, ay Al-Quran, mengikuti Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Rasul. Alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama dengan sang Rasul. Maka ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Nabi, yang memuliakan Nabi, yang membantu Nabi, yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan bersama Nabi, maka dialah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir, hadirin, dalam surat An-Nur ayat 63 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Falyahdharil ladzina, maka hendaknya takut mereka yang yukhalifuna an amrih, mereka yang bertentangan dari aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menentang, kita menyepelekan sunnahnya Nabi, atau justru menganggap ini adalah sesuatu yang kuno, ini sesuatu yang tidak perlu dilaksanakan. Hati-hati, hati-hati, katanya Allah Subhanahu wa taala. Siwak, kenapa kita menggunakan siwak? Cukup menggunakan sikat gigi, cukup menggunakan pasta gigi. Apa itu siwak? Hati-hati, hati-hati. Kita masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan, keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Ini aturan apa? Ini kolot, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Hati-hati, katanya Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina, maka hendaknya takut mereka yang yukhalifuna, bertentangan an amrihi, dari perintahnya. Takut apa? Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud akan menimpa fitnah kepada mereka dalam surat An-Nur ayat 63 ini, Imam Ahmad menyatakan yaitu dia akan terjebak kepada kesyirikan, bahkan dia akan terseret untuk menuju kekufuran, bisa murtad, hadirin. Orang yang menentang aturan baginda Rasul, yang menyepelekan aturan baginda Rasul, dia bisa berbuat syirik, bahkan dia akan terseret kepada kekufuran. Kemudian kalau Imam Al-Qutubi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan fitnah yaitu kebutaan hati, kemunafikan, keraguan dalam iman. Buta hatinya. Apa yang dimaksud dengan buta? Kebutaan hati artinya hilangnya petunjuk dari hati. Hati gelap, hati buta, tidak ada petunjuk sama sekali. Sehingga tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Buta hati, kemunafikan, bahkan keraguan dalam iman. Apakah benar Islam? Apakah benar Allah itu ada? Apakah benar surga dan neraka itu ada? Hati-hati, hadirin. Ini fitnah menurut Imam Al-Qutubi karena mereka bertentangan dari aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
au yusibahum, atau kalau tidak akan menimpa kepada mereka azabun alim, azab yang pedih, azab ketika di dunia, juga azab naudzubillah ketika di akhirat kelak, karena bertentangan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu menteladani baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.